Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruswati semester 6 Prodi PAUD Universitas Pancasakti. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Business Network oleh dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Bisnis yang sedang saya kelola yaitu berupa jasa henna atau henna art dengan nama Instagram ros_henna10. Teman-teman bisa follow Instagram saya ros_henna10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian henna. Pengertian henna adalah tumbuhan Lawsonia inermis atau orang Arab biasanya menyebutnya dengan sebutan hinai. Kita sendiri orang Indonesia menyebutnya dengan sebutan tanaman pacar. Tumbuhan ini adalah herbal tertua yang digunakan sebagai kosmetik. Racikan henna ini bertekstur seperti pasta yang diaplikasikan kepada kulit berupa pola atau desain untuk mempercantik tangan ataupun kaki. Biasanya pada mulanya henna ini hanya dikenal di berbagai negara tertentu seperti Arab, India ataupun Melayu untuk acara adat pernikahan. Namun kini henna bersifat populer dan universal. Gambaran dalam berbisnis jasa henna, kita harus memiliki kemauan atau sebuah komitmen. Adapun cara-cara yang perlu kita lakukan adalah seperti berlatih dan mengenali henna. Nah, latihan tidak harus mengikuti kursus. Sekarang banyak sekali media-media yang memperlihatkan atau memperkenalkan metode melukis henna pada kulit. Nah, yang kedua adalah uji coba. Sebelum mengaplikasikan kepada klien, pertama maka disarankan agar kita mengaplikasikannya terhadap teman terlebih dahulu agar tidak mengecewakan klien, terutama pengantin. Selanjutnya buat paket. Nah, untuk menentukan tarif jasa henna, sebaiknya kita membuat atau menggunakan paket-paket tertentu. Nah, harga paket itu bisa kita lihat seperti kerapatan desain yang kita berikan kepada klien ataupun henna yang kita gunakan, dan kulit dan bagian tubuh yang kita lukis. Nah, itu sangat mempengaruhi pada paket-paket henna tertentu. Nah, selanjutnya promosi kita sebagai jasa henna harus rajin-rajin untuk memperbarui dan minta testimoni kepada orang yang menggunakan jasa kita. Selanjutnya inovasi dan jaga pasar. Berinovasi dalam segi desain dan pola lukis dan harus bersabar kepada klien serta memberi layanan yang baik karena mereka akan menceritakan kepada sanak saudara ataupun tetangga-tetangga hasil dari karya kita. Akhirnya peluang lain, jika kita sudah terjun ke dunia perhenna, maka kita dapat melihat peluang-peluang lainnya seperti kita membuka kursus henna atau kita menjual aksesoris henna ataupun kita membuat nail art sendiri. Selanjutnya analisis pasar. Nah, di sini ada analisis industri. Menjadi jasa henna atau pehenna yaitu harus memiliki kreativitas dan kemauan dalam memilih desain atau motif dari kalangan anak-anak sampai ke orang dewasa. Adapun kelemahan dari ros henna yaitu masih belum bisa membuat produk sendiri. Adapun peluang yang dimiliki oleh ros henna yaitu dapat memperluas jangkauan di daerah Jati Sampurna dan sekitarnya, dan target utamanya adalah pelajar dan mahasiswi. Nah, ancaman atau kesulitan yang dihadapi oleh ros henna adalah banyaknya para pehenna yang lebih profesional di bidang henna art ini, namun tidak akan mengalahkan semangat dan kreativitas yang kami miliki untuk mengembangkan kemampuan kita sebagai pehenna. Selanjutnya target pasar. Setelah ros henna mengevaluasi berbagai macam segmentasi pasar, selanjutnya ros henna akan melakukan target dengan strategi pemasaran yang akan menawarkan berbagai motif desain, gambar dan variasi warna henna kepada pelanggan, karena jasa yang ditawarkan oleh ros henna ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk dari kalangan anak kecil sampai kalangan orang dewasa. Adapun pesaing dan kondisi persaingan. Nah, persaingan jasa henna atau pehenna itu sangatlah tinggi karena banyaknya peminat dalam membuka usaha jasa henna dalam bidang kesenian. Namun, kunci dalam persaingan usaha jasa henna art adalah menjaga kualitas dan memahami kemauan klien.
Rencana dan strategi hubungan antara jasa henna atau pehenna kepada klien itu sangatlah tinggi agar ada rasa terikat atau loyalitas terhadap pehenna. Nah, untuk mewujudkan loyalitas klien, maka kami akan melakukan berbagai hal untuk menjaga kepuasan klien. Adapun cara-cara yang kami lakukan yaitu seperti memberikan pelayanan yang terbaik, menetapkan harga yang pantas yang sesuai dengan bentuk atau kesulitan menghenna. Nah, lalu dalam pengerjaan menghenanya tidak akan asal-asalan. Selanjutnya adanya paket khusus untuk acara pernikahan. Selanjutnya strategi yang dilakukan dalam pemasaran. Nah, kini zaman sudah sangat modern, jadi memudahkan kita untuk mengiklankan atau memasarkan produk-produk kita ataupun bisnis yang sedang kita kelola. Nah, di sini Roshena menggunakan media internet berupa sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Nah, di sini kami juga akan membuat periklanan melalui traditional marketing dengan publikasi melalui brosur ataupun dari mulut ke mulut untuk menarik para pelanggan. Nah, di sini Roshena memiliki visi misi. Visi kami adalah menjadi salah satu perusahaan jasa lukis henna art yang profesional bagi kalangan masyarakat dan segi kualitas desain motifnya dan membuat nail art yang menarik. Nah, misi kami adalah memberikan pelayanan yang profesional dan selalu dipercaya oleh kalangan masyarakat, terutama pada kalangan perempuan yang memiliki keterkaitan dalam menggunakan henna art dan memberikan hasil terbaik dalam mengenalkan kualitas yang berkelas. Selanjutnya operasi atau produksi. Nah, persiapan peralatan yang diperlukan untuk menjadi henna artis yang profesional. Hal ini bertujuan agar hasil henna yang kita buat itu memuaskan. Adapun peralatan-peralatan yang kita bawa ketika menghenna diantaranya yaitu adalah yang pertama henna. Ini kita bisa menggunakan produk apa saja yang bagus untuk diaplikasikan kepada kulit. Nah, yang selanjutnya yaitu katalog henna. Nah, klien bisa memilih desainnya melalui katalog atau merequest desainnya sendiri. Selanjutnya gunting kuku, kemudian glitter, lalu penjepit. Nah, penjepit ini untuk mengangkat gems-gems yang ada pada kulit. Kemudian body lotion, apabila kita memiliki kesalahan jadi kita mudah menghapusnya menggunakan body lotion. Lalu lem henna, cotton bud, tisu kering dan basah, brush, kuku palsu atau kutek, kipas mini, alas bulu, pensil henna, gems atau manik-manik, dan yang selanjutnya kursi lipat. Nah, Rose Henna ini baru saya kelola ataupun baru saya dirikan, tapi saya mempunyai impian untuk kedepannya, jadi memiliki organisasi dan manajemen, salah satunya seperti direktur, manajer IT, manajer karyawan dan pemasaran, manajer keuangan, manajer Rose Henna atau front office seperti customer, administrasi dan pemasaran. Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya adalah berikut adalah bagian struktur organisasi beserta tugas tanggung jawab dan wewenang. Memproduksi pacar henna sendiri, tidak hanya memproduksi pacar henna sendiri, namun Rose Henna pun untuk kedepannya akan membuat nail art atau kuku palsu, mendesain kuku palsu yang akan digunakan oleh klien kami. Nah, segala proses yang ada dalam strategi proses henna art, Rose Henna di sini akan diatur secara signifikan dalam pelaksanaannya. Nah, di slide ini menjelaskan tentang proyeksi keuangan, yaitu pengeluaran dan pemasukan. Di sini pendapatan jasa henna pada satu klien yaitu 350.000 dengan pengeluaran modal usaha 115.000 itu untuk membeli bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk henna. Lalu selanjutnya yaitu transportasi saya hitung 20.000, jadi totalnya 135.000 dengan laba 200.000. Selanjutnya yaitu berupa lampiran